Gazzetta dello Sport menyajikan perbandingan taktis antara Simone Inzaghi dan Allegri yang akan menghidupkan duel Scudetto di Meazza pada Senin dini hari nanti. Keduanya menggunakan formasi 3-5-2, namun perbedaannya sangat besar. Inzaghi menjadi lebih ekstremis terhadap performanya selama bertahun-tahun, sementara Allegri tahu bagaimana menjadi lebih transformis. Kesinambungan taktis di Nerazzurri adalah ciri khas pelatih mereka, yang tahu cara mengadaptasi nuansa dan interpretasi. Inzaghi bekerja di posisi rendah dan melepaskan pemain sayap dalam proyeksi ofensif kontemporer. Calhanoglu bermain dan Mkhitaryan mendampingi, tidak monoton, banyak kualitas, bahkan dari para penyerang, dengan Thuram sebagai bahu yang sempurna untuk Lautaro. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Allegri tahu betul kekuatan Nerazzurri dan dia tahu bahwa banyak hal akan datang dari Calhanoglu, itulah sebabnya dia mempelajari cara untuk membatasinya. Calhanoglu kini sudah menjadi pemimpin Inter, dia telah mencapai tingkat pengetahuan yang sangat tinggi. Di Florence, dia digantikan oleh Aslani, dan Aslani memberikan jawaban yang meyakinkan, namun jelas bahwa ketika Calhanoglu bermain, maka Inter bergerak dengan kecepatan yang berbeda. Javier Zanetti kepada Rai Sport berbicara tentang derby Italia dengan mengatakan, "Saya tidak bisa melakukan apapun sekarang, kami tahu ini akan menjadi pertandingan penting, ini adalah kejuaraan yang seimbang. Kami dan Juventus akan mencapainya dengan baik, jawaban akan diberikan oleh lapangan, dan kami akan mempersiapkan pertandingan seperti biasa. Saya sudah berkomunikasi dengan Simeone, ini akan menjadi kejutan yang menyenangkan baginya, dia akan kembali ke San Siro untuk pertama kalinya melawan Inter. Dia tidak akan tidur nyenyak menjelang pertandingan, Anda bisa melihat bagaimana dia merasa gugup di bangku cadangan." Manajer sepak bola Swiss, Arno Rossini kepada Theo.ch mengatakan, kualitas Yann Sommer tidak pernah dipertanyakan, sejauh yang kami tahu, Inter telah membuat kesepakatan yang sangat baik dengan mendatangkannya. Selalu ada yang skeptis, tapi selama bertahun-tahun dia telah menjadi protagonis di Bundesliga dan dengan lebih dari 100 pertandingan untuk tim nasional. Dia membuat orang-orang skeptis menghilangkan kritik mereka, saya pikir dia bisa bertahan setidaknya beberapa musim lagi di level tertinggi, dan dia bisa dengan nyaman menghabiskannya di Nerazzurri. Di sisi lain, tidak ada alternatif yang mampu memberikan jaminan yang sama dengannya, dan saya pikir Beppe Marotta dan timnya tidak sedang mencari penggantinya. Di Inter, dia dilindungi oleh pertahanan yang kokoh, tapi dia selalu siap, dan ini bukan suatu kebetulan, tapi hasil dari etos kerjanya yang luar biasa. Dia super profesional dan karena alasan ini, dia sangat diapresiasi. Fatih Terim kepada Gazzetta dello Sport mengatakan, Calhanoglu adalah salah satu putra sepak bola Turki. Yildiz adalah talenta hebat dan saya sangat menyukainya, dan memiliki keduanya dalam perebutan Scudetto antara Inter dan Juventus merupakan suatu kebanggaan bagi Turki. Simone Inzaghi adalah pelatih yang saya hormati, dia memiliki intuisi yang hebat. Calhanoglu selalu memiliki kualitas yang hebat, namun, kini dia lebih dewasa dan lengkap. Dia adalah seorang pemimpin, dia adalah gelandang terbaik di Serie A, dia cerdas, dia membuat tim bergerak, dia memberikan assist dan juga mencetak gol. Dia juga merupakan salah satu playmaker terbaik di level Eropa. Fabio Caressa kepada Sky Sport berbicara tentang siapa saja yang bisa menjadi pemain kunci pada pertandingan Inter versus Juventus dengan mengatakan, ada beberapa variabel penting di Inter seperti Lautaro Martinez, meski menurut saya, Di Marco dan Calhanoglu bisa lebih menentukan. Ini dikarenakan Juve tidak akan meninggalkan penetrasi sentral, mereka berpeluang kebobolan dari tembakan jarak jauh. Di lini depan Juve, Rabiot bisa menjadi pemain krusial karena Inter bisa menderita karena penetrasi sentral.
Aldo Serena kepada Corriere dello Sport mengatakan, Lautaro menggabungkan keterampilan teknisnya dengan kesejukan yang mengejutkan, kekuatan mental yang ia perkuat dengan menjadi kapten baik melalui tindakannya di lapangan maupun dengan perkataannya di luar lapangan. Di sisi lain, Vlahovic memiliki tekad yang luar biasa, keinginan untuk berkembang membawanya untuk muncul kembali. Juve tidak boleh kalah, dan Inter akan berusaha memperbesar keunggulan mereka. Saya mengharapkan pertandingan derby Italia kali ini yang seimbang dan intens, dengan beberapa bentrokan fisik dan sedikit peluang untuk mencetak gol. Musim akan ditentukan nanti, Liga Champions akan kembali dan mempertahankan kepastian ritme dalam pertandingan tingkat tinggi itu tidak mudah. Mantan Presiden Juventus, Giovanni Coboli Gigli kepada Sport Italia mengatakan, saya pikir Allegri sudah memikirkan derby Italia bahkan sebelum Empoli, itu terlihat dari beberapa pemain yang diistirahatkan. Kemungkinan kembalinya Rabiot dan Chiesa di bangku cadangan memberi kami harapan, sejauh ini Juventus bagus dalam merespon pukulan demi pukulan. Namun, Inter menawarkan sepak bola yang lebih baik secara estetis. Kemenangan yang mungkin diraih Inter akan menjadi hal yang penting bagi mereka. Sebagai penggemar Juventus, saya sangat mengandalkan pengeluaran energi Nerazzurri untuk Liga Champions. Dari sudut pandang olahraga, kemenangan ini adalah sebuah pencapaian yang sah, mengingat Inzaghi pantas berada di sana dan sekarang dia harus tahu bagaimana mengelola komitmen ekstra. Bermain di San Siro akan menjadi pertandingan yang sulit, dan hasil terbaik adalah kemenangan. Paolo Kondo kepada Sky Sport berbicara tentang derby Italia dengan mengatakan, dengan kemenangan, Inter akan menjauh dari Juventus dan Juventus juga harus memulihkan permainan mereka. Sementara jika Juventus yang menang, akan meluncurkan tantangan yang menentukan bagi Nerazzurri untuk meraih Scudetto. Inilah mengapa saya pikir pada akhirnya hasil imbang akan baik untuk keduanya. Pelatih Turki, Vincenzo Montella kepada Sky Sport mengatakan, Calhanoglu telah menemukan posisi baru di Inter. Saya tidak tahu apakah dia akan mampu mengekspresikan dirinya pada level yang sama dengan kami karena kami bermain berbeda. Dia adalah gelandang terkuat karena dia dewasa, dia berhasil mengoptimalkan kualitas fisiknya, dia memimpin rekan satu timnya, dan dia mencetak gol. Saat ini dia yang terbaik, dia tahu cara membaca permainan dengan mudah, dia tahu cara mengoptimalkan semuanya dengan baik, tanpa membuang energi. Ketika dia tiba di Italia, dia bermain sebagai pemain nomor 10, oleh karena itu, dia punya lebih sedikit waktu dan ruang untuk berpikir. Sekarang dia telah berkembang pesat sebagai pesepak bola, dia selalu menjadi pusat permainan, lalu rekan satu timnya membantunya karena mereka ditempatkan dengan baik di lapangan. Pierpaolo Marino kepada TV Play mengatakan, Juve telah menunjukkan bahwa mereka masih hidup dan berada di musim di mana mereka tidak memiliki komitmen terhadap kejuaraan Eropa, dan oleh karena itu, mereka bisa berjuang sampai akhir. Dengan pembelian Alcaraz, mereka telah memberikan tambahan yang bagus, senjata ekstra di lini tengah. Inter harus bekerja keras untuk memenangkan Scudetto karena Juve adalah tim yang berkualitas. Miralem Pjanic kepada Rai Radio berbicara tentang derby Italia dengan mengatakan, ini akan menjadi pertandingan yang bagus, dua tim terbaik di Serie A akan saling berhadapan. Allegri telah berhasil menciptakan grup yang sangat kompak, dia telah menciptakan kembali DNA Juve dan itu terlihat di lapangan. Di sisi lain, Nerazzurri memiliki sesuatu yang lebih, mereka memiliki lebih banyak pengalaman di lapangan dan para pemain yang telah bermain bersama selama bertahun-tahun. Bagi Juve, ini akan menjadi pertandingan yang sulit, tapi saya percaya pada kemampuan Allegri. Sementara Simone Inzaghi telah membuat hal-hal hebat, dia adalah pelatih yang sangat siap. Mereka saling berhadapan di momen spesial musim ini adalah pertandingan yang bisa menjadi penentu. Lautaro dan Vlahovic sedang dalam performa bagus, saya penasaran untuk melihat siapa yang akan keluar sebagai pemenang,
Saya harap pertandingan tersebut berjalan seimbang, sangat taktik dan tidak banyak gol. Massimo Carrera kepada Cusano Italia mengatakan, bagi Juve yang terpenting adalah menang dan mengimbangi Inter. Bertahan di sana saat bentrok langsung akan memperjelas kekuatan apa yang dimiliki Juventus dan Inter. Namun, ini bukanlah bentrokan yang menentukan, karena Inter memiliki satu pertandingan yang belum dimainkan. Allegri mencoba memberikan identitas kepada Juve, Inter sudah memilikinya. Inter adalah tim yang sudah teruji, Juve saat ini sedang mencoba menemukan sistem yang cocok untuk pemain yang mereka miliki di skuadnya. Saya pikir itulah perbedaannya. Pelatih Gianni Di Biasi kepada Sky Sport mengatakan, Inter versus Juventus adalah pertarungan yang menarik, tapi saya yakin Inter memiliki sesuatu yang lebih dari Juventus. Mereka memiliki skuad yang besar, organisasi permainan yang luar biasa, dan pemain yang paling ingin saya latih adalah Lautaro Martinez. Tugas Denis Curatolo di Vermana telah berakhir, mulai hari ini, dia telah secara resmi dipinjamkan ke Pro Patria. Striker kelahiran 2004 milik Inter yang memilih 69 sebagai nomor punggungnya itu telah menandatangani kontrak yang mengikatnya dengan Pro Patria hingga tanggal 30 Juni tahun 2024. Dilansir FC Internews, rekor lain bagi Inter asuhan Simone Inzaghi yaitu penalti diberikan karena kiper yang melakukan handball. Apa yang terjadi di Florence sungguh sensasional, untuk pertama kalinya dalam sejarah VAR, seorang wasit yang melihat dengan benar di lapangan dipanggil ke VAR karena melakukan kesalahan. Aureliano melihatnya dengan benar bahwa Yann Sommer tidak pernah melanggar Nzola. Tapi mereka memanggilnya dan menunjukkan gambar yang tidak jelas. Namun mereka selalu menjelaskan kepada kita bahwa jika tidak ada bukti atas kesalahan yang jelas dan nyata, keputusan akhir harus tetap ada. Dilansir FC Internews, dengan membukukan tanda tangannya yang menentukan di papan skor Fiorentina Inter, Lautaro Martinez menyamai rekor dua striker nerazzurri di masa lalu, selain menyamai Mauro Icardi dalam peringkat pencetak gol terbanyak nerazzurri sepanjang masa dengan 124 gol. Lautaro juga mencapai 19 gol dalam 21 pertandingan pertama Serie A menyamai Christian Vieri pada musim 2002-2003. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa tawaran 20 juta euro dari Fiorentina untuk Valentin Carboni telah ditolak oleh nerazzurri. Inter menganggapnya sebagai pemain yang tidak dapat ditransfer. Sementara itu, dimulainya negosiasi dengan Mehdi Taremi secara resmi telah dikomunikasikan ke Porto sebagai persiapan untuk kunjungan medis dan penandatanganan kontrak. Striker asal Iran itu akan bergabung dengan nerazzurri dengan status bebas transfer di akhir musim nanti. Dilansir Globo Esporte, petualangan Gabriel Brazao bersama Santos akan dimulai besok. Santos sedang menunggu kedatangan Brazao, yang setelah mendapat pemutusan kontrak dengan Inter akan sampai di negaranya untuk menandatangani kontrak yang akan mengikatnya hingga tahun 2026. Santos akan mempertahankan 70% hak ekonomi pemain dan Inter juga akan mempertahankan 30% jika terjadi penjualan di masa depan. Fabio Capello kepada Football.net berbicara tentang Mehdi Taremi yang ditakdirkan untuk menjadi pemain baru Inter di musim panas nanti dengan mengatakan, "Saya tidak mengenal banyak pemain Iran, tapi saya mengenal Taremi dengan baik. Dia memiliki semua faktor yang diminta dari seorang striker, dan dia adalah salah satu pemain terlengkap di Liga Portugal. Dia adalah pemain kelas 1. Gigi Di Biagio kepada TV Play mengatakan, Inter versus Juve akan menjadi pertandingan yang sangat penting, namun mungkin tidak menentukan. Juventus telah menemukan Vlahovic yang hebat, sementara Inter memiliki Lautaro Martinez yang merupakan striker terkuat di Serie A, dia berada di level lain.
Saya menyaksikan 20 pertandingan Lautaro ketika dia berusia 18 tahun, dan dia sudah menjadi sebuah fenomena. Dia lihai, cerdik, dan membuat gerakan-gerakan fenomenal. Simone Braglia kepada Radio Mercato Web mengatakan, di awal kejuaraan, kami tidak akan mengatakan bahwa saat ini Juve akan berada di level ini. Jadi menurut saya Allegri lebih baik dari Simone Inzaghi. Simone Inzaghi memang telah membentuk timnya, namun penghargaan besar juga harus diberikan kepada klub, yang telah memberinya tangan dengan menghilangkan pemain yang menentangnya. Ariedo Braida kepada Radio Sportiva berbicara tentang derby Italia yang akan dimainkan pada Senin dini hari nanti dengan mengatakan, ketegangan itu penting, ini akan menjadi pertandingan yang akan membuktikan sesuatu. Siapapun yang menang bagi saya akan memiliki kekuatan mental yang sangat penting untuk memenangkan kejuaraan, sementara siapapun yang kalah, sulit untuk bisa pulih. Milan saat ini mengalami pasang surut, mereka bukan tim yang hebat dan saya katakan ini dengan jujur, mereka adalah klub papan tengah. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa dokumen yang ditandatangani oleh manajer Inggris belum sampai di Viale della Liberazione, dan tanpa itu, Stefano Sensi tidak akan terbang ke Inggris. Jika tidak ada akselerasi dalam beberapa jam ke depan, besok pagi Sensi akan berada di Pinetina dengan rekan satu timnya. Namun, negosiasi tidak boleh dianggap dibatalkan, saat ini transfer tersebut dalam keadaan siaga. Dario Marcolin dalam siaran Tutti Convocati mengatakan, Inter kini telah menjadi mesin perang, dan dalam beberapa situasi saya melihat mereka menyerang bahkan dengan 6 pemain, tanpa membuat lawan mereka menderita. Saya percaya bahwa di San Siro mereka tidak akan kehilangan karakter mereka bahkan jika mereka menghadapi lawan yang patut disegani. Saya memperkirakan Inter akan memenangkan pertandingan dan Juventus tidak akan melakukan kesalahan apapun saat bertahan, kemudian mereka akan mencoba melakukan serangan balik. Secara psikologis, hasil yang dihasilkan dari pertandingan langsung ini dapat mempengaruhi pikiran kedua tim. Sebastian Frey kepada TV Play mengatakan, Allegri mencoba memberikan sedikit tekanan kepada Inter. Inter pasti akan berusaha untuk menang, tapi Juve akan bersaing agar tidak kalah. Jika Juve kalah, kejuaraan akan berakhir. Saya tidak terkejut dengan Yann Sommer, dia adalah penjaga gawang yang selalu saya sukai, seorang profesional yang hebat dan pekerja yang hebat. Dia seringkali menjadi penentu, dia benar-benar penjaga gawang yang layak untuk Inter. Moreno Longo kepada Sport Italia mengatakan, saya yakin Juve akan sukses. Situasi yang tercipta layak mendapatkan operasi transfer yang bisa membuat mereka lebih kompetitif. Pada titik ini, Juve sudah tepat untuk mencoba memenangkan Scudetto. Inter adalah yang terkuat sebagai sebuah tim dan tetap menjadi tim yang harus dikalahkan. Juventus saat ini telah melakukan lebih dari yang mereka bisa. Mundo Deportivo melaporkan bahwa Barcelona sedang mengincar Lucas Bergvall yang juga dikaitkan dengan Inter dalam beberapa pekan terakhir. Pemain berusia 17 tahun itu telah menyatakan prioritasnya untuk Barcelona. Biaya transfernya akan mencapai 10 juta euro, dan Bergvall akan menjadi pemain Barcelona pada musim panas nanti. Dilansir situs resmi Inter, Inter.it, Inter telah memenangkan 9 pertandingan tandang di Serie A musim ini, dalam 5 liga top Eropa yang sedang berlangsung, tidak ada satu tim pun yang meraih kemenangan tandang sebanyak itu. Kemudian ada 4 kemenangan tandang berturut-turut yang diperoleh di kandang Fiorentina, ini adalah pertama kalinya Nerazzurri berhasil mencapai rekor positif ini. Antonio Di Gennaro kepada Tutto Mercato Web mengatakan, ini bukan soal formasi, tapi pemain bertahannya Simone Inzaghi bisa menjadi gelandang, mereka adalah tim yang total.
Mereka tahu cara menekan dan menyerang, sekarang mereka bermain dengan sepenuh hati, dan mereka telah meningkat selama bertahun-tahun.